kalau misalnya udah urusannya broadcasting, kebanyakan yang disampaikan kepada siswa atau mahasiswa atau mereka yang ingin belajar mengenai jurnalistik televisi itu lebih kepada urusan teknis. Jadi kayak misalnya pengambilan gambar, kamera, penggunaan komputer dan segala macam, alat-alat pendukungnya segala macam. Baik itu audio maupun visual. Tapi tidak ada yang membahas secara spesifik. Kita mulai dari mana sih ujung pangkalnya ketika membuat berita itu seperti apa? Kurang lebih seperti itukah yang akan kita dapatkan dari sharing-sharing ini? Gimana Pak Carlos? Kalau jadi menurut aku dalam pemikiran aku adalah seperti ini. Belakangan semua liputan berita televisi sepertinya bergeser dari memberitakan event. Artinya begini, it's not itu bukan eventnya yang diberitakan oleh teman-teman, yang diliput teman-teman, tapi statement of event. Dan di situ aku sedih karena teman-teman yang ada di lapangan sekarang sudah cukup puas dengan memberitakan statement of event, not the event itself. Itu terus terang aku sedih karena atau bahkan story behind the event gitu ya. Story behind it, berbagai macam informasi yang semestinya dikupas dan kemudian diberitahukan kepada publik itu jadi tidak bisa terdeliver. Maka kalau dalam pemikiran aku kita harus mengembalikan lagi apa sih sebetulnya tiga aja kan pilarnya, good reporting, good writing, and good producing. Ketiga itu aja sebetulnya pilar dari broadcast journalism yang harus diingat oleh teman-teman, bahwa untuk membuat sebuah berita, sebuah message supaya bisa terdeliver dengan baik, apa pesannya yang mau disampaikan kepada pemirsa, ya tiga itu aja yang harus diingat agar teman-teman. Boleh diulang lagi Pak Carlos, apa tiga itu lagi biar kita ingat semua? Tiga itu aku ulang lagi. Itu pilarnya hanya tiga yang harus betul-betul dijaga oleh teman-teman, baik itu di yang news gathering yang meliput ataupun yang di dalam newsroom. Itu good reporting, good writing, and good producing. Jadi good reporting bagaimana mereka secara teknis ke lapangan dan membekali diri mereka agar bisa meliput berita televisi dengan baik, yang aku sebut tadi, not statement of event, but the event itself. Dan apa yang berada di balik itu, apa pergolakan di balik itu yang harus di-deliver kepada publik. Lalu kemudian membawanya ke dalam newsroom melalui tulisan yang kemudian digabungkan dengan video-video, dengan nut sound, dengan soundbite yang mereka dapat. Lalu kemudian di dalam newsroom itu mengolahnya sedemikian rupa sehingga diproduksi menjadi sebuah berita televisi yang baik, yang punya message, yang punya dampak pada akhirnya. Dan itulah cita-cita dari broadcast journalism. Bagaimana untuk mempengaruhi komunitas, bagaimana untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Kira-kira filosofinya seperti itu sih, Mas Bayu. Silakan kalau ada ditambahkan oleh monggo atau Acir. Kier? Bukan mau nambahin, cuma mau ini tadi gue berperan jadi kayak co-host ya. Cuma mau nanya tadi yang belum kebahas sama Vira adalah gimana kegelisahan dari kacamata koresponden asing. Kan orang Vira Abdurrahman ini identik dan sekarang bekerja bersama seringkali dengan media-media asing ya, pasti sedikit banyak mendapatkan cerita-cerita tentang hal yang sama. Boleh dong Kak Vira sedikit sharing bagian itu, apa sih kata orang Sky News atau orang New York Times tentang Twilight Zone tadi, begitu versi mereka gitu. Kegelisahan apa yang sama dan tidak sama yang mereka munculkan. Yang jadi ibroh adalah sebuah pelajaran untuk kita semua. Iya, sebenarnya ya gue juga secara pribadi nggak banyak diskusi soal ini ya, cuman secara pengamatan secara pengamatan aja, dan secara itu bukan hanya terjadi di Indonesia. Bagaimana gemburan-gemburan sosial media itu menjadi ancaman dan hal baru yang membuat mereka gagap. Itu seperti sekelas New York Times aja mereka sendiri juga sudah gelisah, atau sekelas
Sky News, dan gua rasa juga nama-nama besar lainnya seperti CNN, Washington Post, apa segala macamnya juga mengalami hal yang sama. Jadi memang ini sudah masalah global. Cuman bagaimana penyelesaiannya itu memang harus ada sentuhan lokalnya. Nggak bisa satu dunia sepakat melakukan apa gitu ya, memang agak sulit karena kebutuhan masing-masing tempat atau masing-masing negara juga berbeda, dan selera pasar juga nggak bisa kita samaratakan. Sebenarnya memang masalah dunia, jadi nggak cuma masalah Indonesia seperti itu sih sebenarnya. Dan gue tidak menangkap bagaimana mereka cara penyelesaiannya. Ya harus berdamai, mau nggak mau kita harus berdamai. Kalau kita nggak berdamai, pilihannya antara lo tergerus dengan memegang ideologi yang udah pernah kita jayakan dan kita lulukan, atau kita harus berubah dan menyesuaikan diri dengan gaya-gaya yang baru. Kurang lebih seperti itu. Cuman memang sosial media di Asia dan sosial media di Amerika atau di Eropa itu kan gayanya beda-beda ya. Kurang lebih seperti itu. Contohnya adalah yang bisa gue share ya, yang bisa gue bertanggungjawabkan adalah Jepang. Jepang itu kan NHK-nya ada 2, NHK World dan NHK Jepang, NHK nasional. Nah, selera berita NHK nasional dan NHK World itu aja udah beda. Bagaimana NHK Jepang itu, wartawan-wartawan dan produser yang Kakak Carlos bilang tadi, bagaimana mereport dan memproduksinya dengan baik dan benar. Para penontonnya atau para pembaca koran itu hanya para manula. Tidak ada anak muda lagi yang nonton berita dan baca berita di Jepang. Jadi pemberitaannya itu disesuaikan dengan selera manula. Apa sih yang bikin mereka tertarik? Apa sih yang membuat mereka tetap menonton kita di TV gitu ya? Dan itu mereka lakukan. Jadi kalau kerja sama NHK World sama NHK Jepang misalnya, kita harus paham bahwa topiknya ya walaupun dengan topik yang sama misalnya gitu ya, cuman gayanya tetap harus beda gitu. Waktu itu gue liputannya Gojek gitu ya. Terus menurut gue sih liputannya kok begitu ya? Oh ternyata itu memang diperuntukkan memperlihatkan kepada kaum manula Jepang bahwa ini loh dunia udah berubah, kita udah punya Uber, kita udah punya Gojek, kita harus pesan makanan aja dari GoFood tuh ya, gitu itu harus ditunjukkan. Sementara kalau anak-anak muda kan it's not even a news for me gitu ya, tapi kalau buat manula-manula itu good news gitu. Nah itu kurang lebih seperti itulah. Jadi ini memang tren dunia dan global. Demikian. Nyambung. Silakan nyambung. Benar, gue suka statement itu, dan karena gue sambungin selama gue setahun di Inggris ya. Nah, gue sepakat bahwa newsroom dimanapun dan journalism, ya, particularly dalam broadcast TV journalism memang harus berdamai dalam konteks lebih jauh dalam kepemasan heavy-nya ya. Bahwa pakem journalism yang 3 tadi sepakat itu jadi sebuah pakem dasar, karena kan gue mengutip dari channel kita seorang Nurjaman Mukhtar yang menyebut pakam itu nggak ada pakemnya, bener, karena dunia kan berubah ya gitu. Jadi tapi ada item-item yang kemudian jadi dasar pegangan di masa itu yang bisa dijadikan pegangan dasar gitu. Gue sepakat apa yang oleh Carlos bilang tadi, bahwa good reporting, good writing, dan good producing-nya itu dipegang, dan tapi bagian dari berdamai berarti heavy dalam producing dan pengemasannya itu memang harus berubah. Jangan kemudian juga bahwa jurnalis itu kayak gini, harus selalu kayak itu. Jadi pakem yang tidak berubah sepanjang masa, dan itu justru akan makin ditinggalkan. Karena case-nya seperti tadi, yang seperti Vira sebut di Jepang, ketika mereka pun sudah menyesuaikan satu untuk manula, karena penonton TV adalah di Jepang juga sama, mungkin di mana-mana juga gitu. Kayaknya sudah lebih ke di bawah, di atas 35 kan gitu kan. Demikian gitu. Itu Jepang bahkan sudah mendiversifikasi seperti itu. Itu UK, tempat gue setahun lebih mengamati di sana, harus diakui ketika melihat bagaimana gagap mencari ada yang sudah lebih maju dan mungkin dianggap lebih berhasil. Menurut gue, melihat BBC itu termasuk yang cepat beradaptasi dan dia berdamai dengan versi BBC-nya, dengan dia membuat platform, semua platform ada. Jadi BBC News-nya tetap ada dengan
dia tidak merubah juga kemudian membuang presenter-presenter tuanya dibuang enggak gitu, tapi kemudian kemasan yang diubah. Karena kan kembali ke Indonesia ya, banyak case kemudian contoh kasus nih spesifik. Jadi larinya gini, waduh, dalam rangka menggait penonton muda, ya udah berarti yang tua buang aja, ganti yang muda. Problem lagi nih, gitu kan newsroom itu. Gak bisa juga karena kan business of trust ya, konten ini ya, gitu, yang kemudian ada jam terbang, nggak bisa bohong gitu, yang udah 10 tahun, 15 tahun gitu, sambil merem, udah tahu nih isu. Ada sama yang memang dia juga masih belum pecah telur, udah isu. Nah, di Indonesia itu problemnya kepanikan yang diantaranya kemudian menurut gue twistingnya salah gitu, dengan membuang menyingkir yang tua memakai yang muda gitu, dan itu tidak 100% benar gitu. Karena back to perbandingan di UK kemudian di BBC, mereka tidak melakukan perubahan di titik itu, tapi kemudian mendatangi semua platform-platform yang ada gitu. Jadi dia tidak hanya ngotot tetap ada di TV, tapi semua platform datangi. Karena pada dasarnya contohnya ya, di Instagram saja BBC itu bahkan sampai mempunyai BBC One, BBC Two, BBC Three gitu ya, BBC Four. Jadi BBC Four itu untuk audio. Jadi radionya masih hidup, BBC Sound sebutannya, dan bahkan makin hidup karena sepakat dengan bahasa term gue ya, sekarang adalah eranya informasi. Tapi kita harus tahu bahwa pendulum pola informasi itu ya berputar menurut studi gue ya, itu antara 4 saja gitu, antara teks, written text tertulis, audio, kemudian image atau moving image, grafis atau GIF yang digerakkan, atau video terakhir yang gitu. Ini akan berputar 4 saja gitu kan eranya tuh. Ketika di awal sempat terheboh, turun kemudian karena misalkan di koran kuning pemilu, sekarang tenar lagi. Ini kan berarti pendulumnya bergeser-geser ya. Dulu orang TV PD begitu kan, banyak penontonnya, ternyata jenuh juga begitu. Lalu muncul media massa, sosial media, mana kemudian eranya sebutannya adalah participatory culture ya. Orang bisa berpartisipasi, everyone can be the producer gitu kan. Itu kemudian bergeser. TV seperti ditinggalkan, panik kemudian gitu. Apalagi kemudian pembiayaannya mahal menggunakan satelit. Bandingkan dengan live streaming hanya menggunakan wifi udah bisa live sampai guling-guling gitu, ada Instagram live, ada apa gitu. Nah, back to BBC, mereka instead of panik, mereka memapping ulang dan memformulakan itu tadi. Bahkan itu tadi, orang yang tidak berpikir bahwa radio adalah sudah end of era sejak kala, yang kembali menguat dengan kemasan baru, podcast. Kemudian mereka bersiaran dengan meja yang cozy, mic yang keren, dan masuk ke dalam YouTube tertayang. Jadi konsep BBC contoh ya, bagaimana kemudian jadi jangan pernah hilang kepercayaan, don't ever lose the faith, the news ya. Dan ini masalah bagaimana mengemas, itu BBC 4 Sound. BBC 3 itu isinya apa coba? Mereka bahkan mengolah memes. Meme itu adalah sebuah yang penting. Mereka menganggap meme adalah sebuah informasi digital culture yang tidak bisa diabaikan dan mereka olah. Jadi ada, gitu. Belum ada sampai ke arah sana. Newsroom tidak mengolah itu. Ya BBC News tetap berjalan. BBC Earth itu Anda harus melihat bagaimana BBC itu sudah menjadi tontonan leverage dokumenter yang gayanya sudah seperti nonton film Hollywood, tapi pemerannya adalah paus orca, pemerannya adalah monyet di mana begitu, yang gaya natural tapi gambarnya keren banget begitu kan. Itu jadi nggak pernah ada bahasa hilang faith, justru berdamai dengan versi lebih keren dan hype up. Dan di mana era tsunami informasi ini, orang tetap pada akhirnya informasi yang bisa dipercaya, karena itu datang ke newsroom pada akhirnya. Dan sebetulnya banyak sedikit survei menyebut bahwa ketika era hoax bermunculan, hoax identik dengan forward berita online, X begitu ya, di forward di WhatsApp group, instant messenger begitu. Mereka salah satu cara memverifikasi dari versi netizen adalah kembali menonton yang bisa dipastikan berita di televisi, yang datang dari broadcast newsroom, yang datang dari TV journalism begitu. Dan informasi yang punya image bisa dipercaya, dan salah satu verifikator setelah googling gitu ya terhadap informasi sumber resmi dari pemerintahan langsung, misalnya pemilu contohnya, ya ke TV larinya gitu, karena udah pusing dengan informasi beredar sifatnya hoax. Jadi never lose the faith ya of broadcast journalism ya sebetulnya gitu. Ini suara yang lebih enak disampaikan kepada para pemegang uang, pemilik modal begitu. Jangan asal-asalan deh kemudian naruh cuma newsroom, ya cuma syarat ada aja, sebuah kesalahan besar kalau kata saya sih begitu. Oke, tadi kan lo menyampaikan bahwa banyak platform, ada banyak di sosial media, ada media sosial dan ada Instagram dan berbagai platform lainnya, ada yang dalam bentuk audio doang. Tapi ujung-ujungnya mereka kembali lagi kepada TV broadcast gitu kan, broadcast news. Nah, untuk broadcast news sendiri sebenarnya kan dari sisi konten, mereka itu kan sudah ada semacam tipe-tipe konten yang ada di situ, kayak misalnya paket, VO, dan SOT, soundbite, dan segala macam. Nah,
saya hanya ingin kembali berusaha menyampaikan kepada yang menonton ini atau yang mendengarkan ini, memberikan gambaran sedikit apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka mengikuti video-video yang akan tayang di channel YouTube atau di podcast ini. Intinya adalah apa yang kita bicarakan lebih fokus kepada bentuk-bentuk berita yang muncul di televisi, dan itu tentunya sesuai dengan bisa dibilang sesuai dengan gaya main pemberitaan televisi yang ada sekarang di semua TV yang ada di Indonesia. Nah, mungkin Bapak Carlos mungkin mau menyampaikan pendapatnya soal ini. Oh ya, baik, makasih. Jadi sebagai pencerahan dengan materi-materi yang akan kita berikan, memang kita akan menjelaskan tipe cara kita mendeliver berita televisi kepada pemirsa. Mulai dari misalnya hanya reader, lalu reader SOT, lalu ada VO, voice over, di mana ada gambar kemudian dijelaskan atau dinarasikan oleh presenternya, lalu gambarnya di play oleh master control. Atau kemudian bisa juga kita paket berita itu bisa isinya sebuah video yang dirangkai dengan ada nut sound, ada soundbite dari narasumber, dan mungkin juga ada grafis, dan mungkin ada juga VO grafis dan sebagainya hingga kemudian ada live report. Live report bisa dari lapangan, atau live report bisa sama-sama di studio tapi dialog, dan bisa juga mungkin menggunakan grafis-grafis seperti seperti dokter TV, jadinya menjelaskan pakai touchscreen, layar touchscreen, ataupun pakai imersif dan sebagainya. Jadi artinya kita akan memberikan seluas itu, selengkap-lengkapnya bagaimana memberitakan berita televisi. Sampai sejauh dialog gitu kan? Ya, itu yang aku lupa sampaikan. Sampai kemudian bagaimana cara kita berdialog dengan narasumber yang menarik. Tidak hanya pintar bicara, tapi pintar untuk mengupas, pintar untuk mengorek informasi dari narasumber, sehingga dialog itu menjadi sebuah dialog yang bernas.